tapi yang lebih parahnya sampai neror ke aku. Kan di rumah ada pagar gitu sampai ngegerat, ada tulisan, aku sebutin Iya, gak apa-apa. kayak goblok gitu. Ngobrol Ngobrol biasa. lagi ketawa Tawa-tawa. tiba-tiba yang benar kayak aku tuh ngerasa iya mama segalanya kayak gitu, ngelihat perjuangan mama aja bisa gitu, kenapa aku enggak Iya, gitu. Kayak dari situ akhirnya di Bandung, tapi aku sering, jangan kaget ya, aku sering pulang pergi. Pulang pergi apa tuh? Bogor Bandung maksudnya. Tiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali. Seminggu sekali harus banget. Pepe Iya, Pepe. pulang balik lagi situ. Iya. Gila. Karena aku nggak mau sampai ketinggalan momen sama mama. Karena kan kalau misalkan yang orang sakit ya mungkin pikirannya agak sensitif gitu kan. Tapi ya gimana caranya kita ngeluangin waktu buat keluarga gitu. Karena ya waktu sama keluarga tuh nggak akan pernah bisa dibeli. Benar. Ini sih pukulan berat banget buat saya pribadi ya, bukan ya untuk penonton juga sih. Jadi ada pembelajaran juga gitu, walaupun Teh Depi cewek, fisiknya cewek, cuman fight-nya itu kayak cowok gitu, berjuangnya itu kayak cowok. Makanya tuh jarang ada sosok yang seperti Kak Depi itu jarang. Kalau menurut saya pribadi itu jarang. Karena tipikal orang tuh paling sensitif tuh, bisa dikatakan kalau misalnya kata Depi tadi kekacauan, bukan kekacauan sih, musibah yang diterima di keluarga. Gak gampang orang bisa nerima. Iya, ada yang berontak, ada yang down. Jadi malah gimana ya, kesannya jadi malah nggak peduli sama keluarga, malah jadi acak-acakan hidupnya. Iya betul. Jadi gak gampang bersyukur juga gitu. Makanya Kak Depi itu sosok yang wah keren sih. Tapi, semua apa ya, semua kriteria ada di Kak Depi. Enggak, tapi sebenarnya aku juga kalau untuk down ya, aku ngedown, ya, aku pasti, nangis. Ya pasti setiap kan nih. Setiap manusia pasti bakal merasakan down, insecure, pasti ada. Pasti. Cuman kan gimana caranya kita bangkit dari itu? Itu sih yang susah gitu. Tapi Kak Depi kan bisa ngelewatin fase itu. Alhamdulillah, karena aku cuman satu doanya gitu. Ya Allah, tolong kuatin aku cuman minta sehat aja. Cuman minta sehat. Udah itu yang enggak yang aku nggak mau gimana. Kalau misalkan aku sakit, siapa yang mau ngurus aku gitu. Benar. Di saat kondisi keluarga aku kayak gitu gitu kan. Kalau misalkan aku sehat, aku bisa kesana sini. Betul. Gitu. Iya betul. Iya. Kalau kita sehat, kita bisa melakukan segalanya. Nah, kalau kita minta ngedoa, kita minta kaya, kita minta apalah, kita minta hidup enak, apalah gitu. Tapi kalau kita sakit, nggak bisa menikmati itu kan. Benar sih. Tapi aku juga pengen cerita nih, maksudnya pengen ngasih tahu juga sama teman-teman gitu kan. Pas perjalanan aku SMA, ya biasa ya, nggak tahu itu, aku nggak bisa seuzon itu orang sirik atau kayak gimana sampai buat akun fake. Oh, akun fake, jadi pakai foto-foto Teh Depi udah banyak lah sekarang. Tapi itu di Facebook. Oh, di Facebook. Tapi emang pada zamannya di Facebook kali ya waktu itu ya, waktu Kak Depi SMA. Apa Instagram udah ada? Belum familiar kali ya. Instagram udah ada. Cuman belum familiar kayak sekarang. Cuman aku kan anaknya nggak pernah main Facebook ya. Oh. Tahu Facebook tuh zaman SMP. Pas aku lagi ya SMP sih. Tapi udah bikin akun belum? Sempat bikin akun, tutup akun, setelah itu ada fake akun, tapi yang lebih parahnya sampai neror ke aku. Sampai banyak yang datang, korban datang ke rumah gitu mengatasnamakan aku. Pas dilihat juga dari foto-fotonya itu emang kayak foto-foto lama, jadi kayak di screenshot gitu, pecah-pecah gitu kan. Itu foto dari akun Facebook dari sebelumnya? Entahlah, itu nggak tahu. Entah dari mana? Iya, sampai dia tuh awalnya si akun ini tuh pengen masukin adeknya, aku nggak tahu itu siapa. Sampai banyak korban yang datang, dari mana ini, katanya Teh Devi diundang ini. Nah, aku pengen ngasih tahu sama kalian bahwa bahwa itu tuh bukan aku gitu kan. Aku sampai sekarang pun nggak pegang yang namanya Facebook, aku cuman main di Instagram aja gitu kan. Iya gitu, sampai emang kayak yang fatal banget sih menurut aku. Apa terornya tuh? Sampai datang ke rumah. Paling parah yang datang ke rumah tuh apa tuh? Minta tanggung jawab kah? Atau minta dinikahin? Jadi banyak juga dia suka kayak mintain pulsa, kayak gitu-gitu. Mama terus, minta pulsa. Ya Allah, mama minta pulsa dong. Mama lagi kantor polisi.
terus sampai ngejelekin alma mater aku gitu kan, sampai aku nggak dipanggil sih, sampai guru-guru nanya apa itu bener Devi gitu. Posisinya di situ aku udah kuliah di Bandung, jadi aku nggak tahu apa-apa tuh. Kayak yang hah kapan gitu, main Facebook aja enggak gitu, nggak tahu gitu ya, sampai yang ceritanya yang enggak sampai dari bahasanya juga yang nggak baik lah ya. Iya nggak baik gitu ya untuk diituin. Ya dari situ aku ya Allah cobaan apa lagi? Makin apa lagi ya? Cobaan apa lagi? Sempat ada temen aku juga yang percaya karena mungkin ngelihat foto aku gitu kan, percaya sampai pada datang. Ini Teh Devi pesan makanan, padahal aku nggak pesan makanan sama sekali. Jadi, gitu kan. Jadi ngejual nama. Iya, ngejual nama kayak gitu-gitu. Enggak cuma bikin akun fake doang, tapi dia ngechat juga, bikin jual nama juga. Iya, kayak gitu-gitu. Pokoknya ngejelek-jelekin gitu. Sampai rumah tempat jadi kayak ada tempat di rumah gitu ya. Tempat terdekat kayak tetangga gitu ya. Tahu gitu kan apa aja gitu. Iya, sampai chat rumah tahu, berarti kan itu ya Allahu alam lah ya gitu ya. Iya. Jadi kalau dipikir-pikir orang terdekat nggak bisa seuzon juga kita. Oh iya. Tapi kan nih, Kak Devi sebelum lanjut, Kak Devi lulusan apa kuliahnya? Administrasi negara. Administrasi negara. Iya. Keren. Nah, kalau kan menyambung bahasan tadi, kalau menurut kan saya fakultas hukum. Iya. Tapi kalau menurut dari cerita tadi ya bisa dikatakan ya begitu. Bukan kita seujon ya, memang kalau kita mempraktekkan ilmu itu ya ke situ. Iya, kalau misalkan dilihat dari alurnya emang ke situ ya. Cuman aku nggak mau seuzon itu siapa. Di situ ya mungkin Allah juga nggak mungkin ngasih enak aja ke aku gitu kan. Pasti ada ya kayak gitu yang harus aku hadapi. Cobaan lah ya. Iya gitu, sampai posisinya di situ masih ada almarhum mama gitu, sampai ngomong, "Iya, kok kenapa ada orang sejahat itu gitu." Gitu kan. Padahal aku istilahnya main ke Jawa aja jarang gitu dari SMP, kayak yang bener-bener main tuh ya udah yang deket-deket aja atau enggak kumpul di rumah kayak gitu. Tapi mungkin nggak diinget-inget lagi gitu apa Teh Devi punya kesalahan atau misalkan clash sama temen atau apa gitu. Nah, kalau banyak banget ini udah pertanyaan ke 1000 kayaknya itu yang kan, nanya kan jadi pertanyaan juga. Takutnya apa Iya, punya takutnya, musuh gitu, atau takutnya. gimana. Ya kalau ditanya aku punya musuh, alhamdulillah aku dari SMP gitu nggak pernah yang namanya apa gitu nyolek teman sedikit gitu ya istilahnya kayak gitu, alhamdulillah nggak pernah. Tapi kan kita kan nggak tahu yang namanya teman kesinggung dengan perkataan aku gitu kan, jadi dia jatuh jatuhnya dia kayak yang gimana caranya gue ngejatohin gitu kan. Pokoknya apapun caranya yang penting kelaksanain gitu kan. Benar. Nah dari situ aku kayak yang dikasih cobaan aja, padahal aku di situ posisinya di Bandung sama sekali nggak di Bogor, jadi nggak tahu. Iya, jadi sama yang datang ke rumah tuh pun nggak pernah lihat, nggak pernah, keluarga doang yang di rumah. Iya, jadi kayak yang ngasih tahu ada yang datang ke rumah pernah waktu itu, tapi dia tahu posisi-posisi tertentu aku apa yang kayak yang bikin aku ngedownnya gitu, tahu kayak misalkan aku mau ujian tiba-tiba ada yang datang ke rumah katanya, ini sama Teh Devi bukan, katanya digituin, ini ada yang pesan makan, aku kan jadi mikir ya. Iya, jadi untuk ujiannya nggak fokus, kayak bikin fokus aku hilang gitu jadi kan. Situ. Iya, jadi kayak gimana caranya Devi itu kehilangan fokus aja, kehilangan fokus. Tapi alhamdulillah dari situ aku mikir aku bukan siapa-siapa gitu kan, ngapain juga harus dipikirin. Justru itu tantangan buat aku gitu. Kalau misalkan aku bisa ngelewatin itu, ya berarti kamu bisa itu. Bakal aku cuman itu kayak ya udahlah biarin aja, kecuali kalau kamu ada orang, maksudnya orang berpengaruh gitu, ya udah sok mangga tindak lanjut gitu kan. Cuman aku juga sempat kayak yang ketakutan gitu kan kita nggak tahu ya, maksudnya orang bisa berbuat apa di luar itu pas aku lagi sendiri gitu kan. Apalagi waktu di Bandung. Iya, takutnya jauh juga kan dari keluarga gitu, takutnya ada apa-apa. Sempat aku juga ya maksudnya lapor gitu, maksudnya untuk si masalah ini ke tuh polisi. Iya, ke pihak yang pihak berwajib lah istilahnya gitu kan. Sampai aku ditanya, tapi anehnya pas aku lapor si kasus ini tuh benar-benar hilang si akunnya.
Jadi kayak tahu ya. Jadi kayak tahu aja gerak-gerik aku tuh mau kemana segitu. Aku berangkatnya tuh benar-benar pagi banget gitu. Pagi banget kayak kok ini tahu ya. Tujuannya tahu nah, lagi ya. Iya, setelah aku pulang dari situ selesai aku sempet di BAP juga sih, maksudnya ditanya-tanya kamu tuh pernah ada kelas atau gimana sama teman gitu kan. Sepulang itu akun itu ada lagi. Iya. Dan kalian jangan aneh, si akun itu tuh sampai sekarang masih ada. Sekarang ada. Suka post. Entahlah, aku nggak tahu. Stalking. Jadi aku tahu kabar yang kayak misalkan dia ngejelek-jelekin aku, karena aku udah nggak pakai Facebook ya, jadi nggak tahu gitu kan. Aku dikabarin sama teman-teman. Aku bersyukur banget punya temen yang super duper pada baik banget ngasih tahu. Dev ini tadi gini. Oh iya, jadi aku tahu informasinya dari mereka gitu kan. Jadi apa gitu sampai oh iya, ya udah nggak apa-apa, biarin aja sampai akhirnya ya udah aku sampai cuek aja sekarang. Sampai sekarang cuek. Mau kayak gimana, yang penting aku fokus gimana caranya aku terus berkarya gitu. Ya, betul. Kenapa nggak lapor ke aku tadi? Ya Allah, kan ini lagi laporan sambil cerita laporan. Panjang dari A sampai Z. Lihat aja lu akun. Iya. Gua santet. Gak boleh gitu. Gak boleh. Iya. Bercanda santet. Enggak. Gitu. Jadi buset parah ya, maksudnya sampai kayak gitu. Iya. Terakhir kali ada akun itu post atau ngechat tuh, berita terakhir harus begitu kapan? Sebenarnya nggak lebih ke post, tapi ke rumah. Yang di orang yang di chatnya? Aku nggak tahu itu orang yang di chatnya. Apa orang itu akunnya yang pegang akunnya? Aku nggak bisa menuduh kalau misalkan si orang itu, tapi emang benar-benar ada teror ke rumah. Ke rumah? Iya, kayak ngegerat apa sih, kan di rumah ada pagar gitu, sampai ngegerat. Ada tulisan aku sebutin ini. Iya, gak apa-apa. Kayak goblok gitu. Di tembok rumah. Agus goblok. Jadi kan orang orang papa tua. aku kayak yang oh iya. Aku posisinya waktu itu lagi di Bandung kalau nggak salah. Aku dikasih tahu sama orang tua, difotoin. Oh. Itu malam-malam. Jadi ngegeratnya itu kayak pakai paku. Tapi kedengar di rumah, kedengar gitu. Enggak, jadi di depan posisinya di gerbang depan. Jadi nggak kedengeran. Ketahuannya tuh pagi. Pagi pas keluar ya, rumah. Pas jadi kayak ngebayang gitu si tulisan ngegerat apa sih namanya, si paku, nggak tahu entah pakai paku atau gimana, ada tulisan dari situ. Kataku, aku cuman kayak ngelus dada aja gitu. Selama aku nggak salah, kenapa mesti takut gitu? Benar. Gitu. Yang kalau misalkan emang amit-amit ya Allah gitu sampai ke keluarga aku ada yang aneh-aneh gitu kan, ya itu mah ya udah gitu. Kita punya Allah. Iya, takdir mah kan ada di atas gitu. Kita nggak bisa. Allah maksudnya Allah, gitu, nggak bisa, iya, nggak bisa kita yang nentuin gitu kan. Dari situ. Tapi emang ceritanya tuh hampir sama sih, bukannya hampir sama ya, cuman lebih ke kayak ngalamin kayak gitu tuh pernah. Saya juga pernah, keluarga tapi apalagi sampai kesurupan, jadi kayak disantet gitu. Iya. Di rumah tuh sampai yang kalau di sini boleh disebutin tuh pernah berobat ke namanya Ustadz Guntur Bumi. Iya. Tahu kan? Yang ada kasus sampai sekarang di penjara. Iya. Itulah ya. Iya, itulah. Berobat di situ sampai datang ke rumah, digali di tengah rumah ada ular. Nah, makanya emang harus ekstra hati-hati sih untuk sampai saat ini dari cerita KDP itu. Untuk harus selalu jaga-jaga, berdoa juga, banyak-banyakin berdoa. Jangan sampailah kayak yang dialamin kayak keluarga Rangga gitu. Jangan sampai, maksudnya itu kan di luar akal sehat ya. Kita juga kayak yang percaya nggak percaya kalau untuk yang kayak gitu kan. Jadi ya balik lagi aja ke diri sendiri gitu. Iya, jadi kalau untuk main ke hal-hal yang gaib tuh udah gimana ya, udah jauh. Iya, betul. Maksudnya kita tuh bukan public figure. Iya, maksudnya ibaratnya kita bukan siapa-siapa gitu. Kita bukan siapa-siapa. Kenapa sampai senekat itu gitu kan? Kalau misalkan aku lebih sukanya gini loh. Kalau misalkan ada yang nggak suka sama aku, ngomong aja langsung. Itu kan jadi bahan introspeksi diri kita gitu. Nggak usah dengan hal-hal yang aneh karena atau musyawarah ngobrol. Gitu kan. Masih bisa dibicarakan baik-baik, nggak usah dengan hal-hal yang aneh. Tapi mungkin ya karena sifat ya orang nggak tahu ya, kita nggak bisa beda-beda. Iya, betul kayak gitu. Jadi ya udah cukup apa ya, cukup berat sih emang apa yang dilewatin KDP. Mungkin nih para followers KDP atau teman-teman KDP itu ngelihat KDP itu
apa ya, kalau lihat di Instastory itu kelihatannya enak gitu ya, banyak endorsement masuk, review makanan, ya banyak yang kirimin. Di balik itu semua kalian tuh nggak tahu apa yang dilewatin Kak Debbie sampai bisa yang sekarang ini tuh kalian nggak tahu gitu kan ya. Jadi itu memang kalian tuh jangan gampang menilai seseorang dari yang kelihatan di sosial medianya doang. Iya, karena kan betul. kita Ada. apa ya, nggak mungkin ngupload kita lagi susah, apa sih, lebay gitu ya. Ya. Iya. Ya maksudnya aku mikirnya gini, kalau misalkan ya ada posisi tertentu gitu, Iya. kita kapan bisa nge-upnya, kapan kayak aku lebih mikir gini, udahlah cukupnya sedihnya di aku aja sendiri, kalian gak usah ngerasain. Kayak kalau misalkan aku ngeposting sedih juga kayak yang cuman ya udah gitu, kayak aku lagi kangen gitu kan. Emang aku ngedownnya itu benar-benar ngedownnya 3 tahun terakhir ini. Setelah kan almarhum mama itu meninggal 2017 pas aku lagi semester 5. Iya. Semester 5 kayak yang oh iya, dan aku dikasih dikasih kesempatan buat apa ya, bercanda dulu gitu sama orang tua. Iya, tiba-tiba di situ waktu terakhir lah ya. langsung nggak ada. Aku kaget aja gitu, kayak kita lagi ngobrol gini tiba-tiba nggak ada aja. Oh jadi gimana ya? Jadi ke bawah suasana nih. Iya. Maksudnya lagi ngobrol sama keluarga, aku bertiga ya ngobrol biasa. lagi ketawa-ketawa. Ketawa. Tiba-tiba Parah sih. kayak yang aku dikasih apa ya? Gitu. Masa sih gitu, Iya. kayak yang antara percaya nggak percaya. Nah, dari situ aku kayak yang apa ya, kehilangan semangat hidup aku gitu, kayak yang Sosok mama. aku harus kayak gimana gitu, nggak ada yang bisa aku tanya harus kayak gimana gitu, gimana cara bertahannya. Tapi dibalik itu aku mikir, mama aja bisa 8 tahun bertahan gitu, kenapa aku nggak bisa gitu kan. Ya aku juga nggak bisa ngebohongin diri aku sendiri bahwa aku sedih, aku ngerasa ya terpuruk lah pada saat di posisi itu, kayak mikir gimana caranya ngurusin si papa gitu kan. Maksudnya intinya aku sayang banget lah sama keluarga gitu kan. Maksudnya support. Ya lanjut. Iya, maksudnya support dari keluarga tuh bener-bener gitu kan. Ya istilahnya keluarga tuh yang selalu ada gitu. Kayak oh ya udah, ini saatnya kehidupan aku dimulai gitu. Ya akhirnya dari situ, yang tadinya aku PP Bandung Bogor seminggu sekali jadi setiap hari. PP Bandung Bogor. Iya. Kayak misalkan kan semester 5 itu udah nggak terlalu full ya jadwalnya, kayak seminggu tuh udah masuk ke penjurusan juga. Iya, kayak seminggu tuh cuman kelas tuh kayak ada 4 gitu kan. Sehari tuh 2 atau enggak 1 gitu. Kayak aku berangkat misalkan ada kelas siang dari Bogor pagi, kelas dulu, setelah kelas aku pulang. Itu diantar apa sendiri? Sendiri naik bis. Aku transportasi umum. Jarang banget yang namanya dianterin. Aduh, mungkin nih kayaknya jiwanya jiwa laki. Iya. Tapi nggak menunjukkan cowok. Kan harus cewek. Iya, memang kodratnya cewek ya. Aku cewek gitu. Tapi keren, bisa segitunya gitu. Kalau Rangga pribadi sih mendingan udah diem di rumah, atau kalau enggak diem di Bandung, udah diem gitu. Kalau aku ngikutin egois aku bisa aja kayak gitu, kayak ya udah aku egois, aku nggak mau mikirin siapa. Tapi di situ aku satu keluarga, kedua aku punya tanggung jawab, ketiga aku harus ngelaksanain mimpi almarhum. Gimana caranya? Karena sebelum almarhum meninggalnya itu kan malam ya. Paginya tuh ngomong sama aku. Sebelum malam. Iya, sebelum malam. Mama bisa nggak ya datang ke wisuda kamu? Itu. Iya, soalnya kan waktu AA bisa katanya. Terus karena kan posisi itu mama udah di kursi roda ya, udah nggak bisa jalan sendiri, udah emang benar-benar ngedrop banget. Di situ mama ngomong, nanti kamu malu nggak ngedorong mama ke wisuda kamu? Aduh, di situ aku gimana caranya, bisa, harus, kataku tadi gitu. Karena emang waktu pas kakak juga datangnya ya sama aku gitu, kayak nggak pernah jauh aja, kayak yang benar-benar sebelum ditinggalin tuh kayak dibekelin dulu, nanti kamu sabar, harus banyak sabar, kasih harus bejangan. kuat. Iya, dikasih kayak, tapi sama sekali aku nggak mikir bahwa bakal ke situ gitu, karena kan kita nggak tahu ya. Namanya gitu. umur nggak tahu. Iya, aku sadar-sadarnya pas udah, oh iya ternyata ini bekal. Jadi kayak yang aku ngerasa
kalau ditanya Dev capek, namanya manusia pasti capek. Betul. Capek banget. Tergantung gitu pembawaan kan. kitanya aja. Iya capek banget gitu kalau ngikutin egois. Betul. Iya gitu. Tapi aku mikir aku nggak mungkin di situ aja gitu. Harus gimana caranya? Pokoknya gimana caranya? Mau itu pahit, mau itu manis, harus aja. Harus dijalanin. Harus gimana gitu. Toh aku capek pulang ke rumah ngelihat orang tua ketawa ngelihat Terbayar gitu lah ya. terbayar Kayak capeknya. ya udah tinggal tidur aja sih capek gitu. Gak boleh ngeluh, gak boleh kesana kesini. Ngeluh boleh tapi cuman sebentar. Tahu batasan. Iya jangan dan tahu tempat. lama-lama. Iya jangan lama-lama. Jangan ngeluh ke sosial media. Ya itu jangan. Ya kayak gitu. Jadi ya mau gimana intinya nikmati, jalani, syukuri. Betul. Iya. Intinya hidup tuh banyak bersyukur. Iya bersyukur sih. Udah banyak yang kita obrolin. Iya. Banyak penonton juga udah tahu gimana Kak Devi ya. Perjuangannya super apa ya? Gak mudah Kuat. sih. Tapi emang benar sih. Semua manusia punya jalannya masing-masing. Iya betul. Punya apa ya? Cobaannya masing-masing. Iya betul. Cuman masalahnya terkadang manusia itu tidak tahu gimana cara mengatasinya. Iya. Kadang ada yang salah arah. Nah, kita lebih ke podcast ini lebih ke apa ya? Ngasih wejangan tapi lebih ke pengalaman hidup. Nah, tips untuk para penonton biar supaya apa ya? Ketika kita dapat masalah, kita gak boleh sih don katanya kan Iya, ya. boleh. Cuman kita harus cepat-cepat keluar dari masa itu. Iya. Gimana sih caranya? Kasih tahu lah pada penonton. Kalau menurut aku ya, jangan berhenti berusaha. Jangan Itu berhenti sih. berusaha. Iya. Di saat kita ngerasa nggak puas kayak kok kita tuh udah apa ya berusaha, tapi kok nggak dapet aja. Nah, justru itu di situ kalian gimana caranya harus ngelewatin si fase itu. Jangan. Aku cuman berpesan ya sama kalian, jangan sampai berontak boleh, cuman jangan yang berlebihan. Jadi udah di jalannya itu udah di situ gak boleh berontak gitu ya. Iya, berontak jadi itu cuman nggak harus keluar dari itu gitu ya. Iya, kayak yang ya udah kamu coba dengan cara lain kan nggak ada satu cara, ada beberapa cara. Betul. Kamu gagal di satu cara, bisa di cara yang lain gitu. Di cara yang lain kamu gagal, coba lagi di cara yang lainnya lagi gitu. Tapi jangan cara yang instan. Nah, iya itu. Yang nggak boleh. Yang nggak- Orang dalam lah atau Iya. apalah gitu itu nggak boleh. Karena di situ kalian nggak pernah tahu segimana batas diri kalian. Jadi kalian tuh harus apa ya? Harus ayo mau gitu. Jadi jangan oh iya kok gue nggak bisa ya, kan ibaratnya kayak gitu ya pikirannya, oh kok gue nggak bisa ya. Boleh berpikiran kayak gitu Iya. gitu, tapi setelah berpikir kayak gitu harus tahu, Gimana harus cari caranya? juga Iya. caranya kayak gimana gitu kan. Kayak yang ya udah berarti kamu harus tahu jalan keluarnya dengan ngelewatin proses-prosesnya itu dari mulai tersulit sampai akhirnya kalian dapet cara keluar gitu. Betul. Ya intinya yang 3 tadi, nikmati, jalani, syukuri. Nikmati, jalani, syukuri. Iya, itu yang jadi pegangan aku Itu banget. landasannya ya, Iya. landasannya harus Iya. harus dijalanin Iya, yang itu. nyampe sampai saat ini ya. Iya. Jadi memang betul sih kalau misalkan kita pakai jalan yang instan gitu. Iya, Kita gak gampang bersyukur. iya. Kalau kita melewati fase-fase sulit itu dengan tenaga kita, dengan berusaha kita tuh akan gampang bersyukur. Iya. Bersyukur banget Nah, sih kita iya. bisa mencapai sampai yang sekarang ini. Jadi dari ketiga itu, nikmati, jalani, syukuri. Di saat kamu nggak bisa menikmati hidup kamu akan kehilangan perjalanan Betul banget. perjalanan kehidupan kamu gitu. Selain dinikmati. Nah, setelah dinikmati yang kamu dapet nih, kamu harus bisa ngejalani. Gimana caranya? Jalannya ya kamu fokus, jangan fokus, jangan belok ke kanan, Ya. belok ke kiri gitu kan. Ada aja kan boleh cobaannya. belok ke kanan, belok ke kiri. Tapi Kalau misalkan balik lagi. harus balik lagi, lurus lagi. Iya. Setelah dijalani, setelah kamu dapet yang 2 ini, kamu harus bersyukur dengan apa yang udah dikasih sama Allah. Ya kita balik lagi sama yang punya kita Iya, kan. yang Maha Pencipta. Iya, kita harus balik lagi. Gak bisa kita cuman mikirin urusan duniawi doang. Betul. Ya, harus punya bekal, harus punya benteng. Karena kan ya kalau udah waktunya kita bakal pulang. Betul. Dan apa yang kita capai itu nggak akan kita bawa selain amalan kita. Betul. Kayak gitu. Jadi Itu keren banget. kita
banyak juga ya sekarang kabar-kabar berita duka. Iya. Kemarin juga ada si Ali Jaber. Si Ali Jaber, Terus panutan kita banget ya. Iya, itu panutan maksudnya. banget. Pokoknya Iya. setiap bulan puasa Tenang Ali Jaber banget ya, Iya, gitu dengan ya. ceramah-ceramahnya dengan kultumnya tenang. ya kan. Terus kemarin dengar lagi ada Habib Ali. Iya, Habib yang kemarin. Iya, yang kemarin. Jadi kita sekalian juga ngucapin bela sungkawa, bela sungkawa. Buat si Ali Jaber sama Habib Ali. Iya. Dan ada juga satu lagi tuh guru besar juga, lupa namanya. Intinya kita mengucapkan Iya. berbela sungkawa, Berduka cita. berduka cita juga. Jadi itu tuh pukulan besar banget, Iya. pukulan besar bagi umat muslim. Ngingetin buat kita. Ngingetin Iya. banget buat Jangan kita. terlalu fokus sama duniawi. Iya. Kita juga ada Orang yang berilmu aja bisa Iya, meninggal. bisa, iya. Maksudnya bukan Bisa. bisa meninggal, maksudnya Maksudnya, nggak tahu iya. gitu, nggak tahu Kapan pulang kapan waktunya kan. gitu. Yang kita pikir oh iya beliau ini Iya loh, Ya, gitu. sosok panutan yang mengajarkan kita, Nah, amalannya banyak iya. banget. Ternyata kan kalau misalkan emang udah waktunya ya Iya. kita juga gak bisa menentang itu semua. Nah, Ya balik lagi contohnya kayak aku tadi Iya. lagi ketawa-ketawa tiba-tiba. nah apalagi itu. Aku Shock aku banget. benar-benar ngerasain banget maksudnya di perjalanan hidup aku tuh kayak ngelihat oh iya berarti ya namanya umur kan Iya. nggak ada yang tahu kita Iya. kan. Jadi di setiap apapun yang kita lakuin kita juga harus ingat gitu Iya, betul. apa yang bakal kita bawa nanti gitu nggak boleh lepas dari itu sih. Iya, iya. Jadi walaupun pribadi saya belum sepenuhnya hidup Nah benar. iya kita juga tidak membenarkan Tidak sok-sok bahwa benar, nah ya. iya kita bahwa oh iya sok benar enggak Namanya gitu juga. iya, namanya manusia kan saling Iya, mengingatkan. saling mengingatkan gitu satu sama lain Iya, ya gitu. gitu kan. Terkadang manusia tuh menilai covernya dulu Iya. sebelum mendengar kata-katanya. Iya. Harusnya kan kata-katanya yang didengar mah jangan orangnya. Nah, itu, iya betul. Jadi pukulan berat juga buat kita untuk almarhum Ali Jaber sama Habib Ali. Mereka yang udah paham ilmu, udah banyak ilmu lah, yang mereka sebarkan ke kaum Islam, umat Islam, dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iran kita Iya. udah siap apa belum? Ya, berbenahlah dari sekarang. Nah, Kita itu siapkan. Kita nggak tahu entah selepas podcast ini ya kan. Ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu Iya, entah gitu. minggu depan, bulan depan, besok Nah, nah. iya. Pokoknya kita Kita harus nggak akan pernah tahu kapan. kita nggak akan pernah tahu kapan. Yang terpenting kita harus berbenah diri. Kita harus siapkan amal ibadah kita. Pokoknya amal perbuatan baik untuk bekal di akhirat. Kadang yang bikin aku termotivasi juga ya, maksudnya setiap bangun pagi di situ aku cuma bilang sama diri aku gitu. Kamu bangun berarti kamu dikasih kesempatan buat memperbaiki diri. Itu yang sulit. Itu yang sulit sama Itu orang. kayak yang aku nggak langsung bangun kayak ngelamun dulu, kayak nggak tahu ngelamunin apa, cuman kayak di dalam diri itu ngomong kamu harus lebih baik dari hari kemarin, kayak gitu. Itu yang orang nggak gampang lupa tuh. Iya. Setiap bangun tidur harusnya kan mikir ya. Berarti kita bangun tidur dikasih kesempatan Iya dikasih, sama Allah. iya buat kayak kamu tuh dikasih kesempatan buat jadi lebih baik. Gimana caranya kamu memperbaiki diri Iya. kamu gitu kan, kayak gitu. Ya Jadi- walaupun sambil megang HP gitu ya. Iya, ngelamun cuman ya, kan gitu kan. ada alamunan atau pikiran yang menuju ke situ Iya, gitu, nggak gitu. terlepas dari itu juga. Iya. Penting kita ingat gitu, Iya. apa-apa yang kita kasih sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat gitu, Iya. jangan sampai lupa aja. Intinya banyak-banyak bersyukur dalam hidup. Bersyukur itu sih. Bersyukur, kuncinya bersyukur. Iya. Jadi sudah panjang kita pembahasan, cermati aja. Jadi jangan kalian nonton podcast ini, jangan melihat orangnya, cuman dari kata-katanya sama pengalaman beliau, betul kan? Ayo. Kak Depi, Teh Depi gitu. Jadi itulah yang dilewati sama Teh Depi dari semasa hidupnya. Ya Allah. Jadi selama 23 tahun banyak sekali yang udah dilewatin, Iya, banyak yang harus fight, Kak Devi itu harus fight dari sosoknya cewek, tapi yang harus dijalaninnya seperti cowok bisa dikatakan. Iyalah, Iya. pulang pergi Bandung, Iya. Deket kok 3 jam. 3 jam Bandung, wah saya sih nggak sanggup. Harus sanggup dong. Iya kalau dituntut sih memang harus sanggup sih, tapi kalau untuk orang yang apa ya, balik lagi. Kalau Iya. orang yang gampang ngeluh sih nggak mungkin dilakuin gitu. Jadi cukup sekian aja perbincangan kita hari ini. Terima kasih juga nih Iya. Teh Depi Aku udah juga mampir. nih, makasih udah Apa? diundang ke podcast Wih, ini. Seneng kita yang banget. terima kasih. Ya Allah, jadi
aku punya pengalaman baru gitu, bisa sharing Bisa bareng, sharing, ya, ngobrol bener sih. panjang lebar. Intinya gitu kan. kita silaturahmi yang dijalin. Iya, setelah ini kita bakal silaturahmi panjang Wih, gitu ya. keren. Jangan cuman setelah podcast ini ya udah gitu kita nggak Berarti kenal. next podcast ada lagi. Jangan Iya kan? jangan gitu. Jadi kayak ya udah kita setelah ini manjang Wih, lagi. siap, Oh, iya. siap banget. Siapa siap tahu banget. konsep baru. Ih, siap. Ada konsep baru ya kan, project-project baru ya Iya, kan, siapa tahu. jalan-jalan ke tempat pariwisata Ih, kita boleh sambil tuh. yuk. Kita undang juga ajak Bali Iya. Sukarta yang kemarin Oh masuk iya podcast boleh ini. tuh, boleh. tuh. Kita main tuh ke atas. Iya, Bali Banyak Sukarta. jeruk. Nih, ini duta pariwisata Bogornya Hai nih. Kang Bari, Iya. salam kenal. Harusnya lu ajak dia, bukan ajak gua. Nanti kita main bareng Kang. Oke. Ini kan yang membawa kita. Oke, siap. Jadi gitu aja pembahasan untuk hari ini. Pokoknya super apa ya? Banyak pembelajaran buat saya pribadi, bukan buat penonton sih. Mungkin penonton juga bisa lah menilai. Cuman untuk saya pribadi pun banyak. Jadi Teh Depi yang sosok cewek pun saya belum tentu bisa melewati itu. Belum bisa seperti itu. Biasa aja tuh, jangan kayak Bukan gitu. bukan merendah untuk memuji Kak Depi, tapi memang benar gitu. Memang kenyataannya kayak gitu. Jadi ya segitulah dari kita. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan Iya, ataupun betul. salah satu pihak yang kita sindir Iya. itu tidak untuk bermaksud menyindir ke situ. Nah, iya. Jadi sekian, see you next time. Dadah. Bye bye.